Tara, dan ini adalah tanamannya guys, tanaman dari keladi tikus variegata. Kenapa disebut dari keladi tikus ya? Menurut saya karena lihat bentuknya itu sangat indah ya, kanan kirinya panjang, kemudian ada ekornya. Nah itu kecil ya, disebut makanya keladi tikus karena ada buntutnya. Ada juga yang bilang keladi kantong semar. Saya nggak tahu nah, kalau kantong semar itu sepertinya bentuknya aslinya seperti apa, cuman ya itulah orang-orang menyebutnya seperti itu ya. Oke, kita ikutin aja sebutan orang-orang ya. Nah sangat kecil ya, tapi tidak apa, karena di tempat saya untuk mendapatkan keladi tikus apalagi yang variegata itu sangat susah. Jadi mau nggak mau saya datangkan dari online ya, dan ini hasilnya media tanamnya di lakban ya. Nah kalau sudah seperti ini bahaya kenapa? Kalau kelamaan si akar tidak bisa bernapas ya, karena akar juga membutuhkan oksigen. Kalau di wrap gini dengan plastik tidak bisa bernapas, dan itu biasanya akarnya akan membusuk atau lonyot ya. Makanya kita cepat-cepat kalau datang membuka dari si tanaman ini. Nah, tanaman apapun ya, kalau kita kondisinya seperti ini, kita harus cepat membuka agar akarnya bisa bernapas. Beda lagi apabila tanaman online yang kita beli, media tanamnya udah ada dengan pot, dan itu kita bisa pindah tanam langsung ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, nah inilah yang akan kita lakukan. Ini dimasukkan dalam polybag ya. Nah itu dia dalam polybag. Nah itu polybagnya. Kemudian orangnya itu di wrap ya, atau diplastikin, jadi benar-benar tidak ada udara, tidak ada air yang keluar, jadi benar-benar sangatlah lembab. Nah itu dia Tara, menggunakan media sekam mentah ya. Itu dia sekam mentahnya. Nah kamu bisa lihat ya, kita kurangi media tanamnya ya. Nah, itu dia. Nah lihat, ini ada bagian kulitnya yang sudah mulai lonyot ya. Nah itu dia ya, kita harus menanggung resiko lah, namanya pembelian online ya. Seperti ini nih, kita harus siap dengan segala resiko, busuk, rusak, mati dan lain sebagainya. Makanya kalau sebisa mungkin kalau sekitar kita ada yang jual, lebih baik kita beli secara offline. Tapi kalau memang tidak ada di sekitar kita, kita bisa membeli secara online, tapi perlakuannya kita harus tahu ya, cara-caranya pada saat unboxing sampai pindah tanamnya bagaimana, lalu apa selanjutnya yang kita lakukan, kita harus tahu. Makanya intips ya, cara unboxing tanaman yang baru kita dari online di channel saya ini. Oke, biarin aja, jangan sampai ada yang putus ya pokoknya. Nah kalau seperti ini, apa yang kita lakukan? Ini sudah saya kurangi media tanamnya, saya taruh di pot yang baru sebentar ya. Nah ini saya sudah siapkan potnya ya, kemudian kita taruh di pot seperti ini. Lalu ini saya sudah siapkan pupuk kambing yang 1 genggam, kita aurkan aja seperti ini, kita taburkan ya. Nah itu, tapi tidak usah dikubur ya atau ditanam, jadi biarkan seperti itu aja. Yang penting ada beberapa pupuk kambing yang menempel ke si akar. Nah kalau udah seperti ini, sini saya sudah siapkan pupuk organiknya ya. Pupuk organik seperti apa? Seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya akan jelaskan ya. Pokoknya biar teman-teman yang baru nonton bisa paham dari video saya benar-benar secara 100%. Dan ini pupuk organiknya terbuat dari apa? Yaitu 5 liter air cucian beras dimasukkan dalam jerigen, dimasukkan 2 tutup E4 botol ya, 2 tutup E4 botolnya, lalu ditambahkan 2 pieces gula merah. 2 pieces itu sebesar apa? Sekitar 2 ukuran dari jempol kaki kita. Gula merahnya dihaluskan, dimasukkan dalam jerigen. Ketiga bahan itu simpan selama 1 minggu, kemudian diencerkan lagi ke air bersih 5 liter
lalu pupuk organik setengah gelas, dan ini hasilnya udah dicampur ya, udah saya encerkan lagi. Dan sekarang kita siramkan ke bagian perakaran dari si tanaman keladi tikusnya. Nah, seperti ini ya, yang penting basah aja. Nah, itu ya. Kalau udah basah seperti ini, gimana? Kita tunggu aja ya, kita diamkan 1 kali 24 jam. Kemudian itu baru kita pindah tanam ke esok harinya, yaitu dengan media tanam, sekam bakar, dan pupuk kambing. Oke ya, sekarang kita geletakkan seperti ini aja di bawah teras, kanopi, atau di ruang teduh ya. Besok 1 kali 24 jam baru kita pindah tanam. Oke ya, kita geletakkan dulu. Sekarang kita tunggu. Oke, jangan kemana-mana. Oke guys, ini adalah hari kedua 1 kali 24 jam kemudian ya. Setelah kemarin tanamannya saya geletakkan gitu aja di teras rumah. Nah, ini akarnya, lihat ya, ini kondisi akarnya tidak terlalu parah atau membusuk ya, tapi kulitnya ada sebagian kulitnya. Nah, ini sudah membusuk, udah lonyot ya. Karena kenapa? Kondisinya kemarin kan dibungkus dengan rapat sekali ya, dengan polybag, ada medium tanam yang basah, kemudian di polybag itu diikat lagi, dibungkus lagi dengan plastik kedap udara. Otomatis akar tidak bisa bernapas dan akhirnya pasti ada yang lonyot. Kalau kemarin di video saya unboxing dari tanaman Alocasia Dragonscale itu malah lebih parah lagi ya. Itu akarnya udah benar-benar lonyot, udah busuk. Nah, kalau ini cuma kulitnya aja ya dari tanaman keladi tikusnya. Sekarang yang kita lakukan setelah 1 kali 24 jam peletakan di tempat teduh adalah kita menyemprot bagian akarnya dengan fungisida, karena ada bagian yang lonyot atau membusuk seperti ini, biar jangan menular ke bagian akarnya. Kalau akarnya saya lihat sih masih aman, ini tidak lonyot ya. Nah itu masih keras ya, tidak seperti Alocasia kemarin, karena ini pengiriman nggak jauh ya, dari Bogor ke Jakarta, jadi tidak terlalu makan waktu lama. Beda kemarin dengan tanaman Alocasia saya, Alocasia Dragonscale itu dari Kalimantan, jadi cukup jauh. Oke, yang kita siapkan adalah fungisida ini ya, merek Ditin, atau teman-teman kalau punya merek yang lain, misalkan Antrakol atau yang lainnya, tidak masalah ya. Nah, ini saya sudah lautkan ke dalam alat semprot ya, 1 liter ini isinya air 1 liter, kemudian sudah saya campur dengan fungisida Ditin ini, yaitu untuk 1 liter berapa takarannya? Takarannya adalah 1/4 sendok makan atau seujung, sedikit sekali ya. Kita tes seberapa banyak sih 1/4 itu. Nah, ini seujung sendok ya yang saya lakukan untuk pelarutannya di alat semprot atau sprayer ini. Oke, sekarang kita mulai untuk penyemprotannya ya. Kita lakukan penyemprotan seperti ini. Nah, kalau udah basah kita letakkan ya, kita amankan dulu. Sekarang saya sudah siapkan potnya dan saya akan siapkan media tanamnya. Media tanamnya seperti biasa untuk tanaman indoor adalah sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakar adalah media tanam yang poros dan steril, tidak akan mengalami pembusukan, beda dengan sekam mentah. Kalau sekam mentah itu lama-kelamaan akan mengalami pembusukan, biasanya 3 atau 4 bulan kemudian itu akan membusuk dan akarnya itu biasanya akan mudah terserang penyakit busuk akar kalau sekam mentahnya itu mengalami pembusukan ya. Tapi kalau sekam bakar seperti ini itu walaupun sudah bertahun-tahun tidak akan mengalami pembusukan, paling nutrisinya aja yang berkurang. Kalau nutrisi berkurang, kita terus tambahkan dari pupuk kambing ya, jadi nutrisinya tidak akan berkurang dari sisi manfaat pupuk organik cair atau organik padat. Nah, kita siapkan ya, ini sekam bakarnya
3 bagian, dan untuk pupuk kambingnya ini, nah ini 1 bagian ya. Kalau misalkan 1 genggam pupuk kambing berarti 3 genggam dari sekam bakar. Apabila 6 genggam dari sekam bakar berarti 2 genggam dari pupuk kambing ya. Nah, sekarang kita masukkan. Oke, saya masukkan 6 genggam, berarti untuk pupuk kambingnya 2 genggam. Oke, kita aduk-aduk, kita putar-putar seperti ini, sangat poros ya. Nah, kalau disiram air jadi akan cepat airnya, jadi tidak akan mengendap atau tidak akan mengikat air di media tanamnya. Jadi untuk keladi itu aman, tidak akan mengalami yang namanya penyakit loyo atau busuk akar, busuk batang. Biasanya itu yang sering menyerang pada tanaman keladi apapun. Jadi rahasianya adalah media tanam yang poros dan steril. Kalau udah seperti ini, ini udah tercampur ya. Yang kita lakukan adalah menyiram dari si media tanam. Nah, media tanamnya kita siram dengan apa? Pupuk organik cair ya. Udah saya berikan tadi cara pembuatannya di video saya yang lain, juga ada ya. Saya sebutkan lagi nih biar teman-teman semakin paham ya. Cara pembuatannya adalah air beras 5 liter masuk dalam jerigen, lalu ada IM4 2 tutup botol seukuran 2 tutup botolnya ya, lalu masukkan dalam jerigen, lalu 2 pieces gula merah seukuran 2 jempol kaki kita, dihaluskan kemudian dicampurkan ketiga bahan itu di dalam sebuah jerigen, ditutup kemudian didiamkan selama seminggu. Kalau sudah seminggu, kita campurkan lagi ke air 5 liter air bersih. Kemudian untuk pupuk organiknya yang tadi udah seminggu ya, yaitu setengah gelas, kita campurkan dan hasilnya seperti ini. Sekarang kalau udah dicampur seperti itu, kita siramkan ke media tanam seperti ini. Nah, ini kita siramkan ke media tanamnya. Kita tunggu ya sampai airnya keluar dari lubang drainase. Nah, itu udah keluar ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah membentuk lubang di bagian tengahnya untuk si penempatan akar dari tanaman keladi tikusnya. Kalau udah, kita masukkan ya. Ini. Oke. Jangan terlalu dalam ya. Kalau udah, kita padatkan samping-sampingnya. Tujuannya agar tanaman keladinya itu tidak roboh pada saat tertiup angin atau disiram dengan pupuk organik cair. Nah, ini dia. Ini tanamannya bengkok karena mengikuti sinar matahari ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah peletakan dari tanaman keladi tikus ini di tempat yang teduh, misalkan di teras rumah, di bawah kanopi. Gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.